إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bermajelis online dalam rangka untuk menambah bekal kita insyaallah taala ya. Baik kepada akhwat sekalian, kita akan absen terlebih dahulu kehadiran antum ya. Baru nanti setelah itu akan ada pembacaan kitab Syarhul Mumti' ya. Baik. Yang pertama Lestaji Puji Asyuti. Hadirah Ustaz. Nah, Ukti Aulia. Ukti Aulia namanya. Nabila. Hadirah Ustaz. Nah, Nabila Salsabila موجودة. Nah, Ustaz Nabila mewujud. Tadi Ukti sepertinya belum bisa masuk Ustaz. Oh, naam, ya. Baik. Kemudian Abidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Naam, Ghifar Azka. Ghifar Azka lama. Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Naam. Harifatun. Hadirah Ustaz. Naam, Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Naam, Leka Lutfiyah. Hadirah Ustaz. Naam, Siti Sa'idah. Hadirah Ustaz. Naam, Nur Ain Wisan. Hadirah. Naam. Summa Azkia Miftah Rizki. Azkia. Hadirah. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustaz. M Sapri M Zeno. Hadir Ustaz. Sofi Aulianisha. Sofi Gamal. Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Naam. Naam. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Siti Teguh. Hadirah Ustaz. An-Najwa Lubita. Hadirah Ustaz. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Tidik Supatmadi. Tidik Supatmadi. Beliau masih izin Ustaz. Oh, masih izin. Nah. Imran Ila Kombi. Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Hadirah. Ghifar Azka. Okti. Belum ya, nanti kita lihat. Jadi semua ini izin. Hadirah Ustaz. Afan Ustaz. Okti hadirah Ustaz. Oke, saya enam. Baik, kita dengarkan dulu ya. Sudah di share. Hadir Ustaz. Oh, siapa? Kelewat tadi Ustaz. Fajar Yasin. Nggih Ustaz. Nah, Fajar Yasin. Fajar Yasin. Nah, hadir. Nah. M Sapri M Zeno. Belum tahu ya. M Sapri. Hadir Ustaz, Sapri Ustaz. Hadir Ustaz. Nah. Kemudian Ghifar Azka. Belum tahu ya. Hadir Ustaz. Oh, hadir ya, alhamdulillah. Hadir Ustaz. Ya. Afwan tadi dari Hamam. Nah, baik, cuma satu orang berarti yang izin ya, Didik Supatmadi. Yang lain hadir. Baik, kepada akhwat sekalian, kita dengarkan dulu ya penyampaian dari
Ummu Abdurrahman. Ya. Bagaimana, sudah siap presentasinya? Insya Allah siap Ustaz. Nah, tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ummu Abdurrahman Khansa Arataniyah izin mempresentasikan tugas pada mata kuliah Maharatul Qiraah dengan judul Model Evaluasi Keterampilan Membaca Bahasa Arab. Kita masuk ke latar belakang. Keterampilan membaca atau Maharatul Qiraah merupakan salah satu kompetensi dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Kemampuan ini tidak hanya menuntut siswa untuk melafalkan teks, tetapi juga memahami makna, struktur, hubungan antar kata, serta konteks wacana. Dalam praktik pembelajaran, banyak siswa yang dapat membaca secara lisan, namun belum tentu memahami isi bacaan. Karena itu, dibutuhkan model evaluasi yang komprehensif untuk mengukur kemampuan membaca secara menyeluruh, tidak hanya aspek fonetik, tetapi juga aspek kognitif dan interpretatif. Oleh sebab itu, penyusunan model evaluasi keterampilan membaca sangat penting untuk yang pertama, memastikan tujuan pembelajaran tercapai, yang kedua, mengetahui kemampuan dan kesulitan siswa, yang ketiga, memperbaiki strategi pengajaran, yang keempat, serta memberikan gambaran perkembangan kompetensi membaca. Kita masuk ke tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama yaitu akurasi membaca. Menilai akurasi membaca, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam melafalkan teks Arab dengan benar meliputi makhraj, harokat, dan keterbacaan. Tujuan yang kedua yaitu mengukur pemahaman isi teks. Menilai sejauh mana siswa mampu yang pertama memahami ide pokok dan gagasan pendukung, menemukan detail informasi, mengidentifikasi hubungan antar bagian teks, dan menangkap pesan yang tersirat. Yang ketiga, menilai kemampuan analitis, yaitu menganalisis struktur bahasa, yaitu menganalisis struktur bahasa, pola morfologi atau sorof, dan fungsi sintaksis, yaitu nahu, yang berpengaruh pada pemaknaan. Yang keempat, mengukur interpretasi dan penalaran, melihat kemampuan siswa menghubungkan teks dengan konteks, dan menarik kesimpulan serta memberikan penilaian kritis berdasarkan isi bacaan. Yang kelima, mendukung pengembangan kompetensi literasi bahasa Arab. Evaluasi menjadi dasar bagi guru atau dosen untuk menentukan strategi, metode, dan tindak lanjut pembelajaran. Kita masuk ke bentuk-bentuk evaluasi. Adapun bentuk-bentuk evaluasi yang pertama ada evaluasi membaca nyaring atau al-qiraatul jahriyah. Evaluasi ini berfokus pada kemampuan membaca teks secara fonetik dan prosodik. Pengujian ini bersifat dasar karena akurasi pelafalan merupakan fondasi untuk memahami teks berikutnya. Lalu apa yang dinilai pada evaluasi ini? Yang dinilai adalah ketepatan fonologis, pelafalan harokat, dan keluasan keterbacaan. Kelebihan evaluasi ini yaitu memberikan gambaran kemampuan dasar membaca pada siswa dan menjadi indikator awal sebelum mengevaluasi pemahaman. Adapun kekurangannya yaitu tidak mengukur pemahaman isi dan dipengaruhi oleh faktor keberanian dan psikologis siswa. Yang kedua ada evaluasi pemahaman bacaan atau al-qiraatul fahimah. Deskripsi konsepnya yaitu mengukur kemampuan siswa dalam memahami teks secara literal, inferensial, dan evaluatif. Bentuk ini paling umum dan mendalam dalam kompetensi membaca. Cakupan penilaiannya yaitu pemahaman makna kata dan frasa, ide pokok, detail informasi, hubungan antar paragraf, dan kesimpulan dan pesan. Kelebihannya evaluasi ini yaitu mengukur aspek utama keterampilan membaca dan menyentuh aspek kognitif tingkat tinggi. Adapun kekurangannya,
membutuhkan teks yang sesuai tingkat kemampuan siswa, dan interpretasi bisa berbeda antar sesama siswa. Yang ketiga ada evaluasi close test, yaitu model evaluasi dengan menghilangkan kata tertentu untuk menilai kemampuan siswa memprediksi makna dan alur teks berdasarkan konteks. Evaluasi ini mengukur kompetensi kosakata, kecakapan melihat hubungan konteks, serta kemampuan memulihkan makna yang hilang. Kelebihan evaluasi ini yaitu efektif menguji pemahaman konteks dan dapat mengukur kemampuan global membaca. Adapun kekurangannya yaitu kurang tepat untuk siswa pemula dan mengandalkan intuisi bahasa yang cukup kuat. Lalu ada evaluasi ringkasan atau at-takhlis. Evaluasi ini berbentuk siswa diminta merangkum teks untuk melihat sejauh mana ia memahami gagasan utama dan mampu menyusun kembali informasi. Evaluasi ini mengukur kemampuan mengidentifikasi gagasan inti, keterampilan menyusun ulang informasi, serta kemampuan berpikir logis dan sistematis. Kelebihan evaluasi ini yaitu mengukur pemahaman mendalam serta melatih kemampuan akademik tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak cocok untuk siswa dengan kemampuan dasar rendah dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu ada evaluasi dikte atau al-imla. Evaluasi ini menguji kemampuan siswa mengenali kata, struktur, dan ejaan melalui penyimakan. Evaluasi ini juga mengukur ketelitian terhadap harokat, penguasaan kosakata, serta pemahaman struktur kalimat sederhana. Kelebihan evaluasi ini menguatkan hubungan antara pendengaran dan bacaan dan efektif untuk latihan pemula hingga menengah. Kekurangan evaluasi ini yaitu tidak mengukur pemahaman isi wacana dan dipengaruhi dengan kualitas penyampaian guru atau pelafalan guru. Lalu ada evaluasi portofolio. Evaluasi ini mengumpulkan hasil membaca siswa selama periode tertentu sebagai alat penilaian berbasis perkembangan. Evaluasi ini mengukur perkembangan kompetensi, konsistensi belajar, dan kemampuan reflektif. Kelebihan evaluasi ini yaitu menilai perkembangan nyata bukan hanya hasil sekali tes dan mendorong siswa untuk aktif belajar. Kekurangan evaluasi ini yaitu membutuhkan waktu yang panjang dan tidak praktis untuk evaluasi cepat. Kelebihan model evaluasi yang beragam. Menggunakan berbagai bentuk evaluasi memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, menghasilkan gambaran kemampuan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya kemampuan membaca lantang, tetapi juga pemahaman, analisis, serta kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, mengurangi bias penilaian, karena tidak bergantung pada satu jenis tes saja. Yang ketiga, mengakomodasi perbedaan gaya belajar, karena ada siswa yang kuat dalam pemahaman, ada juga siswa yang kuat dalam pelafalan, ada juga siswa yang kuat dalam analisis. Lalu yang keempat, meningkatkan akurasi diagnosis kesulitan belajar. Guru dapat mengetahui apakah siswa lemah di kosakata, pemahaman, fonologi, atau struktur bahasa. Yang kelima, mendukung pembelajaran yang lebih modern dan konstruktivistik, karena evaluasi tidak hanya melihat hasil, tetapi juga proses. Kesimpulannya yaitu, model evaluasi keterampilan membaca bahasa Arab perlu dirancang secara komprehensif agar mampu mengukur aspek fonologis, semantik, sintaksis, hingga interpretatif. Dengan menggunakan berbagai bentuk evaluasi seperti membaca nyaring, pemahaman bacaan, close test, tingkat ringkasan, dikte, dan portofolio, pemahaman siswa dapat dinilai secara lebih akurat serta mendalam. Evaluasi yang tepat akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai kompetensi membaca secara lebih optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan telah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Ya, pembahasannya menarik ya. Jadi mengenai evaluasi itu menjadi barang yang jamak di zaman ini dan memang perlu terus dilakukan. Namun tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyiapkan kompetensi siswa sehingga dia siap untuk diberikan evaluasi. Nah, kadang-kadang evaluasi itu kita susun sedikit menarik ya, namun siswa menjadi berat. Ya, seperti yang kita temui beberapa waktu lalu ya, ada namanya UN ya. Nah, itu nilainya harus di atas 5 ya, misalnya begitu ya. Kalau di bawah 5 tidak lulus. Nah, ini contoh kasus ya, ini untuk yang umum. Nah, bagaimana untuk yang kemampuan bahasa dalam ini Qiraatul Kutub misalnya atau Maharatul Qiraah, ini lebih sulit lagi. Mengapa? Karena kalau tadi dibahas tentang intonasi ya, sintaksis dan sebagainya, ini menjadi hal yang rumit ya di Indonesia. Mengapa? Karena jangankan dengan dia membaca dengan bagus ya, ada intonasi dan sebagainya. Al-Quran beda ya, tapi ini kitab ya. Nah, kitab itu perlu pemahaman. Ya, kadang-kadang memahaminya belum, membaca dengan tepat pun belum ya. Ini yang jadi PR bagi para guru ya, bahwa bagaimana bahasa Arab menjadi bahasa yang mudah bagi kita ya. Mudah dalam arti membacanya mudah ya. Bagaimana ada survei ya, survei ada suatu penelitian ya, maksudnya penelitian yang dihasilkan sekitar 70% katanya penduduk Indonesia itu masih buta huruf Al-Quran. Al-Quran yang ada harokatnya aja masih susah dibaca ya. Untuk kalangan-kalangan yang sudah sepuh-sepuh terutama, dan juga anak-anak sekolah yang hanya sekolah-sekolah umum ya, di SD umum, SMP umum, SMA umum, ini sangat susah membaca. Mengapa? Karena hari-hari mereka ya masih jauh dari pendidikan agama. Jadi mereka hanya mendapatkan pendidikan agama dalam di sekolahnya itu hanya 2 jam dalam satu pekan. Hanya 2 jam saja. Jadi nggak ketemu, mungkin Iqra ketemunya di situ, bisa jadi ya yang Iqra. Nah, tapi mungkin guru tidak ngajarin Iqra kadang-kadang, cuma ngajarin materi-materi tausiah, materi fikih dan sebagainya. Nah, inilah ya, ini fenomenalisme kita ya. Jadi saran anak ya mungkin para mahasiswa yang berbagai macam daerah di berbagai macam daerah bisa menggalakkan ya madrasah sore misalnya ya. Jadi pagi itu mereka di sekolah umum, kemudian ada madrasah sore, di situ ada qiraatul Quran, ya misalnya ada pembacaan Iqra, kemudian tahfidzul Quran, ya materi-materi diniyah, masya Allah kan bagian dari dakwah ya, dakwah melalui pendidikan. Ya kita mendakwahi orang, kadang-kadang ya di beberapa tempat malah ustadz-ustadz kita suruh pergi ya, suruh bubar pengajiannya. Nah, kalau dengan model pengajian Iqra seperti ini ya, atau sekolah sore, insya Allah lebih mudah diterima. Nah, itu ya, jadi mahasiswa, walaupun mungkin jauh-jauh di mana-mana, atau itu bisa bikin ya madrasah sore di mana-mana. Nah, temui di beberapa tempat ya, di Solo, di beberapa tempat ya, di Gunung Kidul. Nah, itu madrasah sore, alhamdulillah, bisa memacu ya siswa untuk bagaimana tahfidznya menjadi bagus ya. Jadi sudah lewat tuh dari membaca Quran ya, dia sudah menghafal Quran. Nah, kemudian kalau ke Qiraatul Kutub mungkin belum ya, tapi banyak di antara mereka yang alumni sekolah sore ini dia masuk pondok-pondok salaf walaupun bapak ibunya bukan salaf. Nah, ini kan kemajuan ya. Artinya tinggal perbanyaklah madrasah sore di mana-mana, sehingga nanti keluarannya itu satu ya, mudah-mudahan menciptakan generasi yang manhajnya lurus begitu ya, kemudian dia punya hafalan Quran yang bagus dan keilmuan yang mumpuni. Harapannya ke depan seperti itu. Jadi semakin banyak sekolah-sekolah sore di anak-anak
yang tadi tidak belajar agama sama sekali ya. Di samping juga MI kan udah ada ya, MI, MTS, MA, atau pondok-pondok salaf sudah banyak ya. Tapi untuk sekolah sore ini masih sangat sedikit. Maka ini bisa diperbanyak. Mungkin mulai dari ya tadi ya, bertahun dengan teman-teman kita atau siapa-siapa yang bisa diajak ya. Nah, tidak harus komplit dulu seperti banyak ya di anak temui ya di Semarang ya, di beberapa tempat lah. Itu mungkin pimpinannya atau sebagian gurunya salaf, tapi ada sebagian yang belum ya. Sebelum itu maksudnya yang penting tidak kontra sama kita. Seperti misalnya di Binbas saja lah ya. Binbas itu awalnya masih isbal, lama-lama dia di apa digulung, nggak boleh kan digulung, artinya dipotong akhirnya. Seperti itu. Dia berproses ya, tidak kemudian harus sempurna semuanya, enggak. Yang penting dia mau mendukung apa namanya dakwah kita, mau mendukung pola-pola pengajaran seperti kita ya, Bismillah jalan gitu ya. Jadi kalau setiap orang itu punya sekolah sore, misalnya Antunya nih ada berapa, 22 orang yang hadir sekarang ya. 22 orang bikin sekolah sore semua, Masya Allah ada 22 sekolah sore. Masya Allah, luar biasa kan? Jadi mungkin awalnya jadi guru, tapi lama-lama harus mikir gimana punya madrasah sendiri, punya pondok sendiri, dan seterusnya. Ya biar dakwah ini semakin kencang, semakin bagus ke depan. Jadi seperti itu ya. Dan ini juga mengurangi pengangguran ya. Jadi ada berapa persen? Atau 19% itu pengangguran di Indonesia didominasi oleh, ya bukan didominasi ya, ditempati oleh para sarjana ya. Sarjana pun 19% dari penganggur itu ada sarjana. Masya Allah, ini sarjana jangan nganggur ya. Bikin ke sekolah ya. Kalau misalnya taruhlah sana sini kok nggak diterima, ya udah bikin TK misalnya yang muda, SMP, SMA, dan seterusnya kalau nanti ke depannya. Atau tadi madrasah sore misalnya gitu. Tapi harus bagus, artinya ya programnya bagus. Ada cuma dari rumah ya, Anda pernah perhatikan di Jakarta saja ada yang sekolah itu dari rumah tadinya. Jadi cari rumah kosong, pinjam misalnya, terus kemudian bikin pembelajaran di sana. Ya seperti itu. Jadi dan tahfidz, misalnya kalau dan tahfidz atau nanti ada materi-materi lain, materi diniahnya, materi umum, tergantung request mereka ya. Selama itu baik ya. Nah, dan nanti kan ini perspektif ya. Artinya satu sisi kita memikirkan masalah dakwah, satu sisi memiliki pendidikan, ekonomi mereka kan ekonomi kan ya. Jadi artinya jangan sampai lulusan pondok ya, salaf ini nganggur ya kan ya. Nah, ayo berdayakan. Jangan ya, kalau misalnya tidak cocok di keguruan ya mungkin di sektor-sektor yang lain. Tapi yang pasti bahwa seorang muslim itu harus produktif. Harus terus bergerak maju ya. Nah, apa yang bisa dibantu untuk perkembangan dakwah, bantulah. Baik, kembali ke poin utama kita bahwa apa namanya tadi, evaluasi dikemas dengan baik. Ya, gimana caranya siswa itu siap ya, mungkin kalau di sekolah dasar dan mungkin beberapa sekolah setelah itu ya, mungkin SD lah terutama ya, kalau SMP jarang anak temui. Jadi ada namanya kisi-kisi. Ya, kisi-kisi itu memberi batasan ya. Ini soal UTS ya, berkenan dengan materi-materi poin-poin ini. Poin-poin ini. Jadi poin-poinnya dikasih tahu biar apa namanya mereka bersungguh-sungguh belajar. Ada fenomena yang mungkin antum juga pernah temui ya di kitab Al-Arabi Bayni Yadak ya. Di sana disampaikan bagaimana perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu itu tidak ada ijazah, nggak ada ya. Jadi mereka sungguh-sungguh belajar untuk ilmu, bukan untuk ijazah. Hari ini ada ijazah, tapi ilmu itu menjadi nomor 2. Ya, nomor satunya ijazah. Ini nggak boleh ya. Dalam kitab Tauhid disebutkan seorang talibul ilmi tidak boleh berniat kecuali wajah Allah, kecuali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ijazah atau tadi kan evaluasi ini nanti nilai kan gitu, nilai rapot jadi tinggi, ijazahnya tinggi dan seterusnya. Bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar itu tidak SKS ya.
Jadi cicil tiap hari sebagaimana Imam Syafi'i misalnya mengulang pelajaran barunya itu 5 kali. 5 kali, 5 kali, 5 kali. Setiap hari 5 kali pelajaran. Nah, ada mungkin sampai ada yang 70 kali, Masya Allah ya. Saking ininya, hirosanya sampai 70 kali mengulang pelajaran barunya. Nah, jadi namanya bukan SKS. Ketika ujian ya udah siap, gitu. Tidak perlu lagi, ya kalaupun buka mungkin sekedar saja hanya mereview ya. Ada juga yang di akhir pertemuan itu dia bikin namanya mind mapping ya. Mind mapping itu peta pikiran. Jadi satu kitab itu poin utama kitab apa misalnya Syarhul Mumti' misalnya. Terus bab ini, bab ini, bab ini. Jadi dia sudah kuasai semua. Terus kemudian buat petanya. Ya peta. Ya, dia membuat peta tidak perlu lihat kitab karena sudah ada di kepalanya. Nah, baik seperti itu ya, Masya Allah. Karena apresiasi PowerPoint ini bagus, nanti tolong yang lain bisa menyusul yang belum ya. Baik, selanjutnya kita akan tayangkan di sini kitab Syarhul Mumti' Al-Mumti' ya. Nah, ya. Oh, sini. Bentar. Syarhul Mumti' ini adalah di wah, apa nih salah ini. Nah, oh, maaf ini. Nah, ini ya. Baik. Al-mu'rabatu bil huruf. Jadi kan al-mu'rabat dibagi dua ya. Qismun yu'rabil harakat wa qismun yu'rabil huruf. Sekarang kita masuk al-mu'radatu bil huruf. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala walladhi yu'rabil huruf arba'atu anwa'. Qala al-musannifu Syekh Haji pengarang kitab Matnul Jurumiyah. Beliau berkata walladhi yu'rabil huruf arba'atu anwa'. Dan yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 macam. At-tasni yaitu yang pertama isim tasniyah, wa jam'ul mudzakkar salimu dan jamak mudzakkar salim, wal asmaul khamsah dan asmaul khamsah wa af'al khamsah dan af'al khamsah. Af'al khamsah itu apa saja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini wazannya ya. Bisa berubah ke yang lain. Yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina dan seterusnya ya. Jadi ini cuma hanya modelnya saja. Fal khamsah cuma 5 saja. Dari fi'il mudhari' ya, dari tasrif fi'il mudhari' ada 5 ya. Baik, fa amma tasniyah, adapun isim tasniyah wa turfa'u bil alif, dia dirofakkan dengan alif, wa tunsabu wa tuhfadzu bil ya, dan dinasabkan dan dikhafatkan dengan ya. Di isim tasniyah rofa'in dengan alif, contohnya jazaidani ya. Kemudian nasabnya ra'aitu zaidaini ya, khafatnya marartu bi zaidaini gitu ya. Isim tasniyah nasab dan khabat dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu yufadhu bil ya. Jamak mudzakkar salim rafa dengan wawu, nasab dan khafat dengan ya. Contohnya ya. Ja'al muslimuna. Nah, rafa'nya, nasabnya ra'aitul muslimina. Nah, kemudian khafatnya marartu bi muslimina. Ustaz Afwan, Ya. Ya, tidak silakan. tidak terlihat tulisannya. Oh, tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Masih PDF tulisannya. Oh, masih PDF. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar. Ya, mungkin yang maharoh coba dikeluarkan dulu ya. Nah, ini kelihatan nggak? Oh, ini udah kelihatan ya. Sudah. Baik. Nah, alhamdulillah, jazakillah khair, jazakumullah khairan. Ya, baik, selanjutnya wa amma asmaul khamsah, adapun asmaul khamsah faturfa'u bil wawi, maka dia dirafa'kan dengan waw, wa tunsabu bil alifi, dan dinasabkan dengan alif, wa tuhfadzu bil ya, dan dikhafatkan dengan ya. Nah, contohnya ya. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ini mudahnya, nanti bisa kita lihat contoh-contoh lain di bawah.
Kemudian wa amma af'al khamsah, adapun af'al khamsah itu fiil yang 5 ya. Kalau asmaul khamsah isim-isim yang 5. Faturfa'u bil nun, ya, rafa'nya dengan nun. Contohnya yaf'alani, yadhhabani, yaftahani dan seterusnya. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dan dinasabkan dan dijazmkan dengan terbuangnya nun. Misalnya lan yaf'ala, lam yaf'ala, ya nunnya dibuang ya. Asyarhu ba'da an arafta al-mu'rabati bil harakat baqiya 'alaika an ta'rifa al-mu'rabati bil huruf. Ya, syarahnya setelah Anda telah mengenal ya mu'rabat dengan harakat, maka tersisa bagi Anda untuk mengenal mu'rabat dengan huruf. Wa hiya arba'atu anwa'. Nah, ini penjelasannya ya. Isim tasniyah atau musanna, rafa dengan alif, nasab dengan ya, khafat dengan ya atau jar dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rafa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Asmaul khamsah, rafa dengan wawu, kemudian nasab dengan alif dan jar dengan ya. Adapun af'al khamsah, nih, dia rafa dengan nun atau subutun nun, kemudian nasab dengan hadfun nun, serta jazm dengan hadfun nun. Ya, baik. Kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian, ini ada penjelasan ya. Awalan, penjelasan pertama, ta'rifuhu, pengertian isim musanna. Ya, isim musanna adalah atau isim tasniyah musanna ya, ini adalah isim yang di-i'rab dengan huruf ya. Huwa ma dalla ala tsnaini aw isnataini, adalah sesuatu yang menunjukkan pada dua mudzakkar aw isnataini atau dua muannas bi ziyadati alifin dan nunin, dengan tambahan alif dan nun, aw ya'in wa nunin ala mufradihi ya, atau ya dengan nun pada bentuk mufradnya. Jadi ada tambahan alif nun, ciri-cirinya ya. Contohnya rojulun ditambahin alif dan nun ya, rojulani. Nah, ketika rofa dari rojulani. Kemudian kalau dia nasab atau jer misalnya rojulaini. Kemudian berikutnya ada imro'atani. Imro'atani itu untuk muannas ya. Imro'atani. Nah, dua perempuan. Imro'atani ketika dia rofa, imro'atani ketika nasab atau jer. Nah, kemudian ada yang contoh yang lain ya. Ada benda ya. Oh, tadi kan orang ya. Nah, ini kata benda, wa kitabaini. Kitabani dua kitab ya, ketika dia rofa misalnya. Nah, hadza kitabani misalnya gitu kan. Wa kitabaini, dan kitabaini untuk yang nasab atau jer. Misalnya ru'aitu, bukan ru'aitu ya, qara'tu kitabaini misalnya. Nah, hukmuhu, hukumnya yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya. Dia dirofakkan dengan alif, kemudian nasab dan khofatnya dengan ya. Famithalul musannal marfu qaulu ta'ala. Ini contoh dari musanna yang rofa. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qala rajulani, telah berkata dua orang laki-laki. Ya. Nah, ini surah Al-Maidah ya, ayat ke-23. Qala rajulani. Rajulani musanna marfu'un li'annahu fa'ilun. Jadi ada i'rab yang model begini ya, simpel sekali. Rajulani
musanna marfu'un li'annahu fa'ilun. Nah, musanna adalah rofa karena dia menjadi fa'il. Ya, dan fa'il pasti rofa. Rofa'nya dengan apa? Dengan alif. Ya. Kemudian wa alam rafil alif niyabatan ini dhammah. Ya, dan rofa dengan alif sebagai niyabah terhadap dhammah. Jadi kan yang utama dari tanda rofa adalah dhammah. Tapi rajulani dia rofanya dengan alif. Ya. Kemudian misal musanna al-mansub. Contoh dari musanna mansub, qaulu ta'ala firman ta'ala fawajada fiha rajulain. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 15. Fa rajulaini, adapun rajulaini musanna mansub adalah musanna mansub li'annahu maf'ulun bihi karena dia menduduki maf'ul bih. Wa alamatu nasbihil ya, dan tanda nasabnya adalah ya niyabatan lil fathah sebagai pengganti dari fathah. Sebagai naam niyabah ya. Wa misal musanna majrur, contoh dari musanna majrur adalah firman Allah Ta'ala yamshi ala rijlain. Ya, yamshi ala rijlain. Ya. Dalam surah An-Nur ayat ke-34. Ya. Fa rijlaini, adapun rijlaini musanna majrur adalah musanna majrur. Li'annahu subiqa biharfi jar. Karena apa? Karena rajulaini diawali atau didahului oleh huruf jar. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya wa alamat jarrihi, dan tanda jarnya al-ya, al-ya'uh, ya, adalah ya. Niyabatan al-kasrah, ya, sebagai apa ya namanya, pengganti atau bisa juga diartikan wakil ya, bisa juga diwakil. Ya, pengganti juga wakil ya. Nah, jadi maksudnya bukan yang utama. Nah, kemudian selanjutnya nah ini adalah tamrin. Nah, tadi kita sudah oh ya, Lestari belum ya. Apa dari bawah dulu ya? Zahra, maujudah Zahra? Maujudah, Ustaz. Nah, coba ini. Tamarin nih, kerjakan dulu ya. Istakhrij al-musanna min qauli ta'ala. Coba lihat ya di nomor 1 ini ya, surat yang di Al-Qur'an ya, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Yang tergolong musanna yang mana? Silakan. Masyriqain. Nah, ahsanti. Kemudian apa lagi? Yang tergolong musanna tukazibani. Tukadziban. Terus selain tukadziban ada maghribaini gitu ya. Masyriqaini, maghribaini, dan tukadziban. Nah, ahsanti, masyaallah. Tabarakallah. Selanjutnya ada Ummu Abdurrahman. Nadhirah. Nah, silakan. Sunna al-kalimat al-atiyah. Ya, coba. Ini bentuknya Kitab. kan bentuk mufrad ya. Sekarang bentuk musannanya bagaimana? Kitabani, talibani, warokotani. Nah, Santi. Itu kalau dia rofa. Kalau yang nasab bagaimana?
kitabaini, talibaini, waraqataini. Nah, ahsanti, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita lihat di atasnya. Imran wa ila kombi. Imran maujud am la? Mau Ustaz, tapi lagi hujan lebat Ustaz, nggak bisa Ustaz. Oh, itu dapat ya. Dapat dengar ya. Ustaz. Baik, selanjutnya ada siapa lagi ini? Nah, Didi Sumadi izin ya, Nurul Farah. Nurul Farah maujudah. Maujudah. Baik. Ya, kita lihat nomor 3 ya. A'rif qauli ta'ala. A'rif qaulahu ta'ala. Jadi i'rablah firman Allah Ta'ala khalaqal arda fi yawmain. Silakan. Iya. Nurul Farah bagaimana? Nah, Ustaz. Semua ya, Ustaz. Iya semua. Khalaqa fi'lun madi mabni 'ala al-fathi al-arda maf'ulun bih mansubun Fa'ilnya dulu. wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu huwa al-arda maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah fi harfu jarrin yaumaini ismun majrur bifi wa 'alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna. Khalas. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita tuntasin ini. Ini aja. Yang sanian kita tunda dulu. Ini kita hargai yang sudah share di grup ya. Ada siapa ini? Zahra ya. Zahra sudah siap ya presentasi? Kalau belum ya pekan depan nggak apa-apa. Tapi kalau siap nggak apa-apa. Silakan. Belum tahu ya. Ya, lagi belakang mungkin. Ya, kita lanjutkan lagi. Gimana, Ustaz? Iya. Presentasi sekarang? Oh, yang apa Pak? Yang sudah di-share. Gimana? Mau presentasi sekarang atau nanti? Eh, boleh, Ustaz. Ya, 6. Ya, silakan di. Nah, keluar dulu berarti ya. Ya, ya silakan. Bentar, Ustaz. Nah, sudah kelihatan. Udah kelihatan? Ya. Ini.
Ini. Apa sudah jelas, Ustaz? Sudah. Ya, Ustaz. Bismillah, Anda akan mempresentasikan presentasi yang Maharatul Qiraah berjudul rancangan soal bacaan untuk mengukur pemahaman literal. Pertama, latar belakangnya. Dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, keterampilan membaca atau maharatul qiraah memegang peranan penting karena menjadi dasar bagi kemampuan memahami teks akademik dan komunikasi tertulis. Ujian TOEFL Arabic Test of Arabic as a Foreign Language dirancang untuk mengukur kompetensi kebahasaan pembelajaran secara terstandar, termasuk kemampuan memahami bacaan secara komprehensif. Kemampuan membaca tidak sekedar memahami kata demi kata, tetapi juga mencakup kemampuan menangkap makna literal dan menganalisis gagasan secara kritis. Oleh karena itu, penyusunan soal bacaan TOEFL harus memperhatikan kedua aspek tersebut agar dapat mengukur penguasaan bahasa Arab secara utuh. Kerumusan masalah. Banyak pembelajaran bahasa Arab menghadapi kesulitan dalam membaca teks bahasa Arab karena satu, keterbatasan kosakata, dua, lemah dalam memahami struktur kalimat atau qawaid, tiga, kurangnya kemampuan menarik makna tersirat atau membuat inferensi. Empat, kurang latihan menghadapi berbagai jenis teks naratif, deskriptif, atau informatif. Kondisi tersebut menuntut adanya instrumen evaluasi yang mampu mengukur kemampuan membaca secara bertahap, mulai dari pemahaman literal hingga kapasitas berpikir kritis. Dengan rancangan soal yang baik, pembelajaran akan lebih terarah dan hasil evaluasi lebih akurat. Kemudian tujuan 1, mendeskripsikan konsep pemahaman literal dan kritis dalam membaca. 2, menjelaskan bentuk-bentuk soal TOEFL untuk mengukur kedua kemampuan tersebut. 3, menyajikan rancangan soal bacaan yang meliputi teks, qawaid, dan hiwar. 4, memberikan contoh instrumen yang dapat digunakan dalam evaluasi keterampilan membaca bahasa Arab. Kemudian pengertian. Pemahaman literal. Al-fahmul harfi, yaitu kemampuan memahami informasi yang tersurat dalam teks seperti ide pokok, detail, fakta, makna kata, dan rujukan kata ganti. 2, pemahaman kritis. Al-fahmun naqdi, kemampuan menganalisis isi, menarik kesimpulan, menilai argumen, dan membedakan opini dan fakta, serta memahami sudut pandang penulis. Kemudian indikator kemampuan. Indikator pemahaman literal, peserta mampu 1, menentukan ide pokok paragraf, 2,
menemukan detail tersurat. 3. Menemukan makna kata dari konteks. 4. Menentukan rujukan kata ganti. 5. Menjawab pertanyaan faktual siapa, apa, kapan, dan di mana. B. Indikator pemahaman kritis. Peserta mampu 1. Menarik kesimpulan dari informasi dalam teks. 2. Menilai hubungan sebab akibat atau logika teks. 3. Membedakan fakta dan opini. 4. Menjelaskan maksud penulis atau tujuan teks. 5. Mengidentifikasi sudut pandang atau sikap penulis. Kemudian ada metode menyusun soal. Yang pertama, memilih teks panjang 60 sampai 150 kata untuk level menengah, tidak terlalu padat, istilah teknis, mengandung struktur kawaid yang dapat dijadikan soal. 2. Tingkat kesulitan disesuaikan dengan jenjang pembelajaran. Mubtadi, mutawasid, muqaddim. Memiliki campuran kalimat sederhana dan menengah. 3. Penyusunan butir soal. Soal pilihan ganda A sampai dengan D. Setiap soal hanya memiliki satu jawaban. Soal literal 50, penilaian skornya dari 50 sampai 60% dari total. Soal kritisnya 30 sampai 40%. Kemudian soal kawaid dan hiwar tambahan sesuai kebutuhan. Yang keempat, validasi struktur bahasa. Kawaid harus diambil dari kalimat asli dalam teks, tidak membuat soal gramatikal yang berdiri sendiri. Kemudian ada rancangan soal bacaan PowerPoint. Jenis soal untuk mengukur pemahaman literal. Pertama, soal terkait bacaan reading material comprehension, yaitu menguji ide pokok, yang masuk di situ ide pokok, al-fikratur ra'asiyah, kemudian detail tersurat, tafasil, kemudian makna kata atau makna mufradat, kemudian ada kata ganti, ad-dhamiru ya'ud ala madza, kemudian informasi faktual. Di sini ada contoh untuk soal terkait bacaan. Misalnya dari contoh nas, an-nas tazhabul Fatimah ilal jami'ah kulla sabah tadrusu fi kulliyatut tib. Yang pertama soalnya aina tadrusu Fatimah. Jawabannya di sini ada B, fi kulliyatut tib. Kemudian ada mata tazhabul Fatimah ilal jami'ah. Ini jawabannya C, fi sabah. Kemudian yang ketiga ada ad-dhamir tadrus ya'ud ala, jawabannya B. Kemudian contoh soal yang kedua adalah soal qawaid atau grammar terkait bacaan, menguji pemahaman literal pada struktur kalimat dari teks. Biasanya ada mubtada khobar, fi'il fa'il, terus maf'ul bih, kata sifat, na'at man'ut, kemudian mudhaf mudhafun ilaih. Contohnya dari nas at-talibu al-mujtahidu yaqra'ud darsa. Soal pertama, i'rab kalimah at-talibu. At-talibu mubtada'un marfu'. Kedua, nau'u mujtahidu. Di sini dia na'at. Kemudian ada maf'ul bih fil jumlah, ada ad-darsa. Kemudian contoh soal yang ketiga ada al-hiwar atau dialog. Literal dipakai jika teks berupa dialog pendek. Contoh hiwarnya itu ada
Ahmad, hal zahabta ila suq? Ali, na'am, zahabtu sabahan. Contoh soal literal. Aina zahaba Ali ila suqi. Kemudian soal yang kedua, mata zahaba Ali sabahan. Kemudian ada man sa'ala aliyan Ahmad. Ahmad. Kemudian ada contoh soal pemahaman kritis. Contohnya, yazdadu dinas ini yazdadu at-talawus fil muduni al-kabirah bisababil kasiratil masani wa ziyad wa zada hammin as-sayyarat. Terus mimma yu'saru salban ala sahatis sakani wa nazafah til baikah. Contoh soal kritis di sini. Satu, ma hadaful asasil linnas. Di sini bayani asbabit talawus wa asarihim. Kemudian soal kedua, contoh soal kritis kedua itu ma natijah mantikiyah linnas ada yajibu ittikhaz ijra'at lil hafaza alal bai'ah. Terus yang ketiga ada ma alaqah bainal masani wat talawus binnas, ada alaqah sababi. Kemudian soal yang keempat, ma mauquf alkitab salbi. Mauquf salbi. Kemudian kesimpulan, rancangan soal bacaan TOEFL harus mencakup dua aspek utama, yaitu pemahaman literal dan pemahaman kritis, karena keduanya merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan bacaan bahasa Arab secara komprehensif. Pemahaman literal mengukur kemampuan peserta dalam menangkap informasi yang tersurat seperti ide pokok, detail makna kata, dan rujukan kata ganti. Sementara itu, pemahaman kritis mengukur kemampuan analitis peserta seperti menarik kesimpulan, menilai argumen, dan memahami maksud penulis. Kemudian penulisan soal yang efektif harus didukung oleh pemilihan teks yang sesuai indikator kemampuan yang jelas, variasi bentuk soal bacaan, qawaid, dan hiwar, dan metode penyusunan yang sistematis. Dengan rancangan yang tepat, evaluasi TOEFL dapat menggambarkan kompetensi membaca peserta secara lebih akurat dan objektif. Kemudian penutup, rancangan soal bacaan TOEFL harus mencakup pemahaman literal dan kritis agar dapat mengukur kemampuan membaca secara utuh dengan pemilihan teks yang tepat, indikator yang jelas, serta kombinasi soal bacaan, qawaid, dan hiwar. Instrumen ini dapat menghasilkan evaluasi yang akurat terhadap kemampuan mahasiswa. Menyusun soal secara sistematis juga membantu guru dalam mengetahui tingkat kemampuan peserta
dan meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Demikian, jika ada kekurangan dan salah itu datangnya dari Ana sendiri, Ana kembalikan kepada Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Jadi ini ya berkait dengan TOEFL. Ya, soal bacaan TOEFL itu pasti ada sekitar 30% ya. Kalau antum pernah menguji atau namanya ikut ujian maksudnya ya. Menguji diri atau ikut ujian dalam tes TOEFL baik yang online ataupun yang offline ya. Kalau yang offline itu 70.000 ya di UIN sini atau kalau di mana Yayasan Aturat juga ada TOEFL apa namanya ISMAM atau apa namanya ya. Kalau di UIN itu IKLA. Kemudian yang online banyak punya Pare itu ada Al-Azhar Pare. Kemudian ada apa namanya itu ya. Ya ada dua kalau nggak salah di Pare itu ada dua lembaga yang tiap pekan dia menyediakan tes TOEFL atau TOEFL. TOEFL khusus bahasa Arab ya. Baik, Anda mungkin sedikit memberikan rambu-rambu ya. Jadi kalau membaca kitab Gundul, ya kalau itu isim, di awal isim, pasti rofa. Ya. Misalnya bayanu, pasti bayanu, nggak mungkin bayani gitu ya. Pasti bayanu karena dia isim. Ya. Nah, makanya kita harus definisikan ini ke apa isim atau fi'il. Kalau isim pasti rofa ya. Nah, begitu ya. Kemudian ini mabni atau mu'rab. Nah, kalau mu'rab dia bisa berubah-berubah tuh, bisa nasab, bisa rofa, bisa nasab, bisa khafat kan gitu. Kecuali yang mabni dia anteng aja begitu-begitu aja nggak berubah. Jadi ada baiknya kalau kita pengen membaca kitab Gundul kita harus tahu artinya. Ya. Kalau belum tahu cari di Mu'jam. Mana nih rutunan bahasanya seperti apa nih gitu kan. Kita kalau ada semuanya nggak bisa, ya udah cari aja satu-satu. Ini artinya ini. Coba setelah itu dirangkai ya. Setelah dirangkai jadi apa ini? Ini mubtada pasti ada khabarnya. Ada fi'il, fa'il, maf'ul bih misalnya. Nah, terus ada keterangan, ada halkah, tamyizkah, maf'ul mutlaqkah atau yang lain. Jadi harus kita tahu artinya tahu dulu. Kemudian setelah itu tahu posisinya. Ya, dua hal ini harus kita kuasai ya kalau ingin membaca kitab atau tulisan yang tidak berharokat ya. Dua-duanya harus kita kuasai. Ima maknanya plus juga posisinya apa biar kita bisa membaca dengan tepat. Ya, ini mungkin untuk semuanya ya, bukan hanya untuk satu orang, untuk semuanya ya. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, Masya Allah, yang lain nanti menyusul untuk pekan depan mudah-mudahan ya. Nanti yang sudah maju, sudah presentasi maksud Ana, silakan checklist, kasih namanya, kapan presentasinya ya, tambahkan biar kita biar kita dapat nilai tugas ya. Berarti yang sudah presentasi dapat nilai tugas. Insya Allah nilai bagus-bagus ya, untuk sudah berusaha maksimal membuat PPT dan memberikan presentasinya. Insya Allah. Nah, tinggal nanti ke depan ya, kalau antum misalnya S2 ya misalnya, kalau S1 enggak apa-apa begini ya misalnya. Kalau antum S2 atau bahkan S3 ketika presentasi ya, itu maksimal dan nanti yang lain yang tidak presentasi ikut bertanya. Nah, kenapa? Karena kalau di S2 S3 keaktifan itu sangat mempengaruhi nilai. Jadi mungkin nilai ujian UTS-nya nggak dilihat sama dosen karena dia sibuk kan. S2 S3 itu dosen udah paling nggak dibaca itu. Soal UTS UAS itu nggak dibaca. Yang dia lihat kesehariannya bagaimana orang-orang ini. Si fulan dia aktif nggak di kelas, aktif bertanya atau aktif menjawab, gitu ya. Nah, ketika antum dikenal sebagai orang yang Masya Allah banyak bertanya, banyak menjawab, itu diingat sama dosen. Oh fulana ini Masya Allah orang-orang hebat.
Nah, dia udah pasti dapat A, gitu ya. Ini trik buat antum ya, memang S2 nanti. Jadi kalau yang S2 nanti jangan pasif. Kalau pasif itu walaupun mungkin bagus ya di UTS UAS-nya karena nggak dibaca sama dosen ya. UTS UAS itu jarang dibaca. Dilihatnya di keaktifan di kelas. Kalau dia tidak aktif, berarti dijamin nilainya kurang bagus. Begitu ya. Tapi kalau satu di istimewa nggak masalah, fleksibel ya. Nah, 6, kita tidak mengikut di luar. Kita fokus pada apa yang ada pada kita. Tapi Masya Allah, mahasiswa Timah ini bagus-bagus ya dari sisi akhlaknya. Luar biasa ya. Ya, baik. Ya, maksudnya sesuai dengan ya akhlak Islam ya. Baik. Kemudian sanian jam'ul mudzakkar salim. Ini kelihatan ya, mudzakkar salim ya. Ta'rifuhu apa ta'rif pengertiannya? Madalla ala aksari min isnataini biziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Di pengertiannya jamak mudzakkar adalah sesuatu yang menunjukkan kepada arti banyak atau lebih banyak dari dua ya. Lebih banyak asar ya. Asar itu lebih banyak ya. Asar min isnataini dua mudzakkar ya. Isnataini itu maksudnya dua yang mudzakkar salim ya, pasti mudzakkar. Jadi lebih memiliki arti dari dua, maksudnya tiga atau lebih ya. Nah, dengan cirinya apa? Biziyadati wawin wa nunin, dengan tanda ada tambahan waw dan nun, au ya'in wa nunin atau ya dan nun ada mufradihi pada bentuk mufradnya. Jadi ini cirinya ya, ada waw dan nun atau ya dan nun pada bentuk mufradnya ya. Nah, kalau waw dan nun mungkin satu-satunya ya, artinya ciri khas utamanya. Tapi ya dan nun ini menjadi suatu yang harus ada pembeda dengan musanna. Karena musanna juga ada ya'in wa nunin ya. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Misaluhu contohnya al-mu'minuna. Al-mu'minuna wal mu'minina. Nah ya, al-mu'minuna ketika dia jadi fa'il misalnya ya. Jadi mubtada jadi khabar, mubtada biasanya ya. Ada karena mubtada kan ya dia yang dijelaskan ya. Kalau ini dijelasnya khabar. Mu'minina ketika dia nasab ya atau khafat. Ya, ini perbedaannya. Kalau di sim tasniyah mu'minaini, kalau di jamak mudzakkar salim mu'minina. Ya. Itu juga contoh yang lain zaidina. Ya, kalau di musanna zaidaini. Ya. Shadiqina, kalau musanna shadiqaini. Ya. Tulisannya sama persis. Tapi yang membeda adalah tadi kalau jamak mudzakkar salim shadiqina. Ya, baik. Nah, kalau di rofaknya ada mu'minuna, zaiduna, shadiquna. Hukumnya apa? Yurfa'u bil wawi. Dia dirofakkan dengan waw wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Dia dirofakkan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Yurfa'u bil wawi. Dia dirofakkan dengan waw, ya contohnya mu'minuna ada ya. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Dia dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa mithalu jam'i mudzakkar salimi ya, al-marfu'i ya, contoh daripada jam' mudzakkar salim yang rafa, misalu qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun. Qad aflahal al-mu'minun. Fal mu'minuna jam'u mudzakkar salim, jam'u mudzakkar salim marfu' li'annahu fa'ilun wa 'alamat rafi'ihi al-waw niyabatan min dhammah. Mu'minuna jamak mudzakkar salim, dia rofa kenapa? Dan karena jadi fa'il dan tanda rofanya adalah waw sebagai pengganti dari dhammah. Kemudian wa misal jamak mudzakkar salim mansub. Contoh dari jamak mudzakkar salim mansub qaulu ta'ala, firman ta'ala wa basyiril mu'minina. Wa basyiril mu'minina. Ya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ya.
fal mu'minina jam'u mudzakkari salimun mansubun li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathah. Di jamak mudzakkar salim nasab. Kenapa dia nasab? Karena jadi maf'ul bih dan tanda nasabnya adalah ya sebagai pengganti dari fathah. Tapi dengan ya gitu aja cukup sebenarnya sih wa alamatu nasbihi ya. Kemudian misal jamak mudzakkar salim majrur qaulu ta'ala, contoh dari jamak mudzakkar salim yang majrur firman Allah Ta'ala radhiyallahu anil mu'minina. Ya fal mu'minina jamak mudzakkar salim majrur li'annahu subiqa biharfi jar wa alam dirihi al-ya ya. Di subiqa biharfi jar. Kenapa jamak mudzakkar salim majrur? Karena dia diawali oleh huruf jar dan tanda jarnya adalah ya. Naam. Sumia bis salim, ya ada salimnya di situ. Kenapa? Li'annahu yaslimu. Aslama yaslimu mufraduhu at-taghyir inda jam'ihi. Jadi dia tidak berubah ya, cuma jadi berbentuk raf, makanya itu salim ya. Kalau yang satunya kan jamak taksir. Baik. Kita lanjutnya tamarin. Nah, kita lihat tamrinnya bagaimana. Nah, tamrinnya sekarang pada Najwa Lupita. Najwa maujudah? Najwa belum ada. Oh maujudah, alhamdulillah. Nah, nomor 1 istakhrij jam al-mudzakkar salim as-salimah ya. Wa bayyin naw'ahu min qouli ta'ala. Jadi dari ayat berikut cari jamak mudzakkar salim, kemudian sebutkan apa namanya, dia rofakah, nasbabkah atau khafat. Ya, silakan. Najwa? Nah, ya silakan. Salimun. Ya, jamak mudzakkar salimnya di mana? Kan ada tandanya ya, ada ya nun atau waw nun. Di situ yang ada ya nunnya mana? Musallin. Musallin, ahsanti, Masya Allah. Musallin. Musallin di sini rofakah, nasabkah, apa jar? Nasab. Nah, jar ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jarnya dengan ya. Baik, selanjutnya ada Siti Teguh Utami. Nah, Ustaz. Nah, ya. Silakan dijawab nomor 2. Nomor 2. Dibaca dulu atau langsung jawab aja, Ustaz? Boleh, langsung dijawab boleh. Jawab. Abidun, jamak mudzakkar salimnya abiduna. Muhammadun, yang mudzakkar salimnya Muhammad. Muhammadun. Nah, ya sahih ya. Tambah waw dan nun ya, atau ya dan nun. Shadiqun, jamak mudzakkar salimnya shadiquna. Nah, shadiquna, nama santi. Di abiduna, abidina, Muhammaduna, Muhammadina, shadiquna, shadiqina, nama santi. Di Arab tuh yang namanya Muhammad mungkin di zaman sekarang banyak. Kalau zaman dulu cuma satu-satunya ya. Seperti Zaidun itu banyak. Makanya Zaidun, Zaidani, Zaiduna. Ya, Zaidun 1 orang Zaid, Zaidani 2 orang Zaid, Zaiduna 3 orang Zaid atau lebih.
Nama Zaid itu apa namanya, marak gitu, banyak nama Zaid. Yang bedanya itu Zaid bin siapa? Zaid bin Harith, Zaid binnya yang membedakan ya. Nah, juga Muhammadun yang sekarang ya. Dulu cuma beliau sendiri satu-satunya ya. Nah, selanjutnya ada siapa? An-Nazma Fauzan. Nazma Fauzan mewujud. Hadir Ustaz. Nah, silakan. Nomor 3, soal asalis. Baca soalnya Ustaz. Boleh. Do alamatus sahih amama jami'il mudzakkari salimi wa alamatul khata amama ghairihi ma bayanis sababi. Al alif langsung yang kosong aja ya Ustaz ya. Yang kosong aja. Al mujtahiduna sahih jam'un mudzakkarin salimin. Nah, satu ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Ada Sofi Aulianisha. Hadir Ustaz. Nah, silakan yang abjadun sekarang berarti. Na'am Ustaz. Su'imatun. Khoto Ustaz. Khoto ya. Iya, kenapa kok khoto? Li'annaha jama' mu'annas salim Ustaz. Nah, ahsanti, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Selanjutnya ada Fajar Yasin. Mawjud. Fajar Yasin. Ada ya. Fajar Yasin ini gesit sekali ya. Nah, makanya kalau nggak ada gimana ya? Misalnya pas nggak ada ya kita tulis izin itu sudah sangat baik ya. Baik, selanjutnya M Sapri M Zeno mana? M Sapri M Zeno. Hadir Ustaz. Mewujud Ustaz. Nah, ya silakan. Dal. Yang dal kurang jelas Ustaz. Iya, maksudnya masuk kategori Az-Zaidani itu Ustaz. Iya. Itu khota Ustaz. Khota ya, nah Hasan. Karena dia isim tasniah di waktu rafa ya Ustaz. Nah, betul Santai, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Selanjutnya soal Arabi kepada Ahya Nurfaza. Yafrahu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Nah, santai, Masya Allah. Baik. Selanjutnya salisan asmaul khamsah. Berikutnya kita masih ada waktu sekitar 13 menit ke depan ya. Al-asmaul khamsah, isim yang 5, ta'rifuha, pengertiannya. Jadi asmaul khamsah itu terdiri dari 5 ya. Apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ya. Hanya ini saja, enggak ada yang lain ya. Kalau afal khamsah itu bisa ditasrif ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Hukumnya turfa'ul wawi. Dia dirofakan dengan wawu. Abuka misalnya, wa tunsabu bil alifi, ra'aitu abaka, dinasabkan dengan alif, wa tujarru bil ya, dan dijarkan dengan ya. Ya. Contohnya marartu bi abika. Nah. Kemudian fa tu'arabu bil raf'an. Maka asmaul khamsah ini di-i'rab dengan wawu ketika rafa.
Qauli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala abuhum, qauluhu qala lahum akhuhum. Ya. Wa qauli ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Kalau dzu ini fleksibel ya. Berarti ini bukan kah saja, tapi lebih luas ya. Pokoknya ada kata abu bisa ya. Dzu juga bisa. Jadi kah ini bisa fleksibel ya. Nah, ini lebih jelas ketika ada contoh dari kitab Syarhul Mumti' ya. Jadi dzu sa'atin min sa'atih. Ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ketika dia rofa, ya, kenapa dia rofa? Karena jadi fa'il ya. Qala lahum akhuhum ya. Qala akhuhum lahum kan gitu awalnya ya. Di qala abuhum jelasnya jadi habis fi'il fa'il. Naam. Kemudian wa tu'rabu bil alif nasban dan di'rab dengan alif ketika nasab, nahwu qauli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, contohnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, waja'u abahum ya, waja'u abahum ya. Ini jadi maf'ul bi, maka dia nasab dengan alif ya. Wa qaulihi ta'ala wa nahfadzu akhana. Jadi akhun di sini bukan hanya kah saja, akhuhum boleh, na boleh, dan seterusnya ya. Wa qauli ta'ala wa ati dzal qurba haqqahu. Ya, wa ati dzal qurba. Ya, jadi za di sini adalah maf'ul bi, maka dia nasab. Kemudian tu'rabu bil ya'i jarran, dan di'rab dengan ya ketika jar, nahwu qauli ta'ala subhanahu wa ta'ala warja'u ila abihim. Warja'u ila abihim ya. Jadi abi di sini adalah asmaul khamsah. Ketika dia dahulu oleh huruf jar seperti ila ini, maka dia jarnya dengan ya. Wa qauli ta'ala wa sanashuddu adudaka bi akhika. Bi akhika. Ya. Jadi akhin di sini adalah asmaul khamsah, jarnya dengan ya. Wa qaulihi ta'ala wa lidzil qurba ya, wa lidzil qurba. Jadi di sini adalah asmaul khamsah, dan karena diawali oleh huruf jar maka jarnya dengan ya. Wa'lam, dan ketahuilah annal asmaul khamsah, bahwasanya asmaul khamsah la tu'rabu bil huruf illa, tidak di-i'rab dengan huruf illa kecuali idza tawafara fiha arba'atu syurut, kecuali memenuhi 4 syarat. Tadhkuruha fi ma yali, yang akan disebutkan pada rincian berikut ini. Syurut i'rab asmaul khamsah bil huruf. Syarat i'rabnya asmaul khamsah dengan huruf. Antakuna mufradan, yang pertama dia harus mufrad ya. Fa inis nataita u'ribat i'rab al-musanna, ketika dia musanna maka di'rab dengan i'rab musanna. Jadi kalau misalnya ya apa namanya seperti abun ya, abun kan mufrad ya. Kalau misalnya dia musanna maka tidak di'rab sebagai asmaul khamsah, tapi di'rab sebagai musanna ya. Musanna gimana? Musanna rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan ya ya. Kemudian nasab jarnya dengan ya. Kemudian nahu ja'al ikhwani, contohnya ja'al ikhwani ya. Ikhwani di sini musanna, maka dia tidak dianggap sebagai asmaul khamsah. Dianggap sebagai isim tasniyah. Maka ketika dia jadi fa'il ikhwani di sini, akhwani ya, akhwani, dia rofa, tapi rofanya dengan alif bukan dengan waw. Contoh yang lain, wa ra'aitu akhwaini ya, ra'aitu akhwaini ya, jadi isim tasniyah bukan asmaul khamsah. Wa sallamtu ala al akhwaini ya, contoh yang lain ya, sallamtu ala akhwaini. Kemudian wa in jumi'at u'ribat i'rab al jama', dan ketika atau dan jika
bentuk jamak misalnya ya, maka dia di-i'rab dengan jamak bukan sebagai asmaul khamsah. Contohnya ja'al aba, telah datang banyak para bapak-bapak. Ru'aitul aba, ya, ja'al aba'u, ya. Ja'al aba'u jamak, jamak berarti jamak taksir ya. Ya. Rafa dengan dhammah. Ru'aitul aba'ah, nasab dengan fathah. Wassallamtu 'alal aba'i, ya. Rafa dengan kasrah, ya. Naam. Kemudian yang kedua, antakuna muqbiratan, ya. Dan ya bentuknya harus mukbirah, maksudnya dia normal lah ya. Bentuk normal ya, maksudnya mukbirah itu bukan sigot taswir ya, bukan sigot. Kalau taswir kan berarti dikecilin ya. Wa in sughirat, dan fa in sughirat ketika dia dibentuk sigot taswir ya. Contohnya Ubay atau Ukhay ya, Ukhay wa Ubay misalnya. U'ribat bil harakati zahirah, maka dia di-i'rab dengan harokat secara zahirah ya, tidak dianggap seperti keumuman asmaul khamsah. Ya contohnya ja'a ukhayyuka, ya ja'a ukhayyuka. Nah, ini sigot tasghir ya, telah datang saudara kecilmu, ya. Ja'a ukhayyuka. Jadi ukhayyun di sini fa'il, dia rofa'nya dengan dhammah ya, dengan harokat bukan dengan huruf ya. Wa ra'aitu ukhayyaka wa marartu bi khayyika misalnya, atau sallamtu ala ukhayyika. Nah, seperti itu. Jadi kalau sigot tasghir maka dia tidak tidak ngamal seperti asmaul khamsah yang lainnya. Ya, kemudian yang ketiga antakuna mudhafatan. Ya. Wa illam tudaf u'ribat bil harakat adh-dhahirah. Ya. Jadi antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Ya, maksudnya abuka kan mudhaf ya. Mudhaf ilaih. Jadi antakuna mudhafan, jadi asmaul khamsah harus bentuknya mudhaf. Wa illam tudaf, ketika dia tidak mudhaf, u'ribat bil harakat, maka dia di-i'rab dengan harakat. Misalnya ja'a abun, telah datang seorang bapak. Ru'aitu aban, saya telah melihat seorang bapak. Marartu bi abin, ya, atau sallamtu ala abin. Ya, baik. Jadi ini dihukumi isim mufrad bukan asmaul khamsah, ya. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian khafad dengan kasrah. Kemudian antakuna idhafatuha ila ghairil ya. Nah, bahwa harus idhofahnya kepada maksudnya apa namanya ya, selain ya. Fa in udhifat ilal ya. Ya, misalnya kata buka kan bukan ya. Nah, jadi tapi dengan kaf udhifat, wa idza udhifat ilal ya u'ribat bil harakat al muqaddarah. Nah, ketika sandarkan dengan ya, maka di-i'rab dengan harokat al muqaddarah ya, maksudnya rafa'nya dengan dhammah kah, dengan fathah kah, atau dengan kasrah muqaddarah gitu ya. Ja'a akhi, ya, ja'a akhi, telah datang saudaraku ya. Nah, telah datang saudaraku. Ra'aitu akhi, saya telah melihat saudaraku. Sallamtu ala akhi, telah memberi salam kepada akhi, saudaraku. Atau marartu bi akhi misalnya kalau di kitab yang lain ya. Jadi akhi di sini semuanya di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Akhi misalnya akhi adalah fa'ilun marfu'un wa alam rafi'i dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Seperti itu ya. Nah, jadi ada 4 syarat. Antakuna mufradan, harus berupa mufrad, kemudian antakuna mukabbiratan ya.
wa an takuna mudhafatan wa an takuna idhafatuha ila ghairil ya. Itu syarat bagaimana asmaul khamsah biar dia normal ya, rafa'in dengan waw, nasab dengan nasab dengan alif ya, kemudian jarnya dengan ya, seperti itu. Kalau mau seperti itu maka harus terpenuhi syarat-syarat tadi yang tadi ya. Kemudian al-i'rab, qala abuhum, ini latihan aja ya. Qala abuhum qala fi'lun madhin mabniun al-fathi la mahalla laha min al-i'rab. Jadi dia akan mabni ya, maka dia la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian abuhum ya. Abuhum fa'ilun marfu'un dalam raf'il waw niyabatan ad-dhammah. Ya. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi abu tadi fa'il marfu'un wa rafi'i dham wa alamatu rafihi al-waw ya, li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf ya, wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ya. Wal mimu alamatul jam'i, mimnya menjadi hum ya, alamatul jam'i. Naam. Kemudian yunfik dzu sa'atin min sa'ati, yunfik al-lamu lamul amr. Yunfiku fi'l mudhari' malzumun bilam, ay bilamil amr, wa alamat ismihi as-sukun ya. Dzu sa'atin, dzu fa'ilun marfu'un wa alamat raf'il waw li'annahu minal asma'il khamsah. Sa'atin ya, ini kalau mau lebih lengkap sebenarnya sih harus jelas ya. Jadi dzu fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf ya. Kemudian sa'atin mudhafun ilaih majrurun wa alamat jarrihi al-kasra adh-dhahira fi akhirih. Ada kitab yang ala akhirih, monggo lah ala akhirih, bisa ada fi akhirih, monggo la bas ma fi muskilah, ini hanya berarti boleh dua-duanya ya. Wa ja'uhum abahum, ja'u fi'lun mudhari'un ya, fi'lun madhin mabniun 'ala dhamm ya, mabniun 'ala dhamm ya. Jadi karena ada waw jamaahnya ya. Ja'u fi'lun madhin mabniun 'ala dhamm la dhammi wa waw jamaah dhamirun mabniun fi mali raf'in fa'ilun. Jadi ada yang mengi'rab seperti ini ya. Ada juga yang mengi'rab al-waw wawul jamaah dhamirun mabniun fi mali raf'in fa'ilun ya. Kemudian abahum, aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatul alif li'annahu min asma'il khamsah ya, wa huwa mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun min ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, wal mimu lil jam'i atau al mimu dalalatun 'alal jam'i, boleh juga begitu ya. Kemudian wa nahfadzu akhana, nahfadzu fi'lun mudhari'un marfu'un wal rafi' dhamma adh-dhahirah 'ala akhirih aw fi akhirih, wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Akhana maf'ulun bihi mansubun wa tasbil alif niyabatan al-fathah li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf wa nadhamir muttasilun mabni sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik. Kita sudah selesai ya, sudah lewat dari 3 menit. Mungkin insyaallah kita lanjut pekan depan karena khawatir nanti ada dosen berikutnya akan mengisi dan Anda juga akan mengisi di kelas lain ya. Naktafi bihadza wa insyaallah nastamir fi fursa ukhra wa nadallahu subhanahu wa ta'ala bi du'a kafatil majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.